Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Budiman Raharjo, Teknik Mesin Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang CFD-Soft, yang mana menjelaskan tentang koefisien drag. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut, kita masuk ke program CFD-Soft. Ya, kita drag ke tengah untuk lebih enak melihatnya. Lalu kita masuk ke input alokasi memori. Jika tidak ada yang diatur atau telah sesuai, maka kita klik ya. Untuk selanjutnya kita lakukan input domain. Di situ kita mengatur panjang, tinggi, dan lebar. Pada kesempatan kali ini tinggi diatur menjadi 0,5 dan sel sumbu I menjadi 50 banyaknya, dan sel pada sumbu J banyaknya menjadi 20. Ya, jika telah sesuai maka kita klik pakai. Oke, kita klik tutup. Lalu kita masuk ke input. Lalu kita masuk ke sel untuk menentukan bagian-bagian yang sel itu. Terus kita klik tayang. Jika telah tampil seperti gambar berikut, maka kita atur bagian mana yang menjadi input, inlet, output, axis, atau wall 1. Pada kesempatan kali kita klik menjadi bagian tersebut menjadi W1, maka kita klik pakai. Lalu kita tentukan lagi, klik lagi. Ini menjadi W-wall nomor 3. Kita klik, lalu kita klik pakai. Lalu bagian bawah kita klik lagi. Ya. Nah, itu nomor 4. Pakai. Dan untuk bagian tengah saya beri nomor 2. Ya, kita pilih nomornya menjadi nomor 2, mungkin sedang proses. Ya, klik nomor 2. Lalu klik pakai jika telah sesuai. Ya, kita drag lagi menjadi nomor 5. Pakai. Oke, jika telah mengatur pengaturan wall, kita selanjutnya mengatur bagian mana yang menjadi inlet. Nah, kita drag dulu terlebih dahulu. Lalu dilakukan pengaturan zona tipe inlet. Ya, inlet. Oke, kita klik pakai. Lalu untuk sisi bagian kanan, kita drag juga untuk menjadi bagian outlet. Kita drag. Oke, zona tipe inlet kita ubah menjadi outlet. Lalu kita klik pakai. Dan untuk bagian atas dan bagian bawah, zona tipe kita ubah menjadi axis. Kita drag terlebih dahulu sebelumnya. Ya, drag. Kita lakukan drag dari ujung kiri sampai ujung kanan. Bagian bawah kita drag sampai bagian outlet. Ya, bagian atas juga dari inlet sampai bagian akhir dari outlet. Ya, kita masih lakukan proses drag. Ya, masih mendrag sampai bagian ujung kanan nyentuh bagian akhir dari outlet. Lalu kita pilih zona tipenya yang kita sebutkan tadi, yaitu axis. Lalu kita klik pakai. Tutup. Lalu gambarnya pun kita tutup untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya, kita masukkan input lalu KS. Nah, kita atur inlet satunya berdasarkan rumus Reynolds, rho Vd per mu.
kita dapatkan kecepatannya yaitu 0,03. Kita sesuai, maka kita klik pakai, lalu tutup. Kita klik tutup lagi untuk ke tahap selanjutnya. Lalu kita ketik IN1, lalu KF, konstanta fiskal, lalu kita atur konstanta fiskalnya. Ya, pada kasus ini 1,2, lalu kita atur densitasnya. Jika tidak sesuai maka N dan besarnya 10 E pangkat min 5. Lalu escape. Lalu kita lakukan proses olah iterasi. Ya, kita olah, lalu iterasi. Jumlah percobaan yang kita lakukan yaitu sebanyak 500. Ya, kita klik iterasi. Oke, sedang proses. Oke, sudah mencapai kondisi yang sama angkanya. Angkanya sudah mencukupi dengan 500 percobaan. Lalu klik A, lalu lihat alfa, lalu PV, pilih variabel, lalu lihat gaya wall dengan klik GW. Nah, maka akan terlihat di situ gaya shear-nya, nilainya. Nah, untuk mengetahui kontur, maka kita masukkan ke hasil dari vektor atau konturnya. Opsi, kita klik menu, kecepatan, dan kecepatan magnitude. Lalu tayang, maka akan tampil seperti gambar berikut. Nah, di sini dari gambar kita kaitkan dengan gaya shear. Untuk yang pertama, gaya yang dihasilkan seperti yang saya tandain ini untuk bagian zona wall 1. Oke, untuk selanjutnya wall 2 seperti yang saya drag. Ya, zonanya di situ. Untuk selanjutnya wall 3 nilainya sebesar itu untuk bagian yang saya tandai. Untuk selanjutnya gaya shear 4 bagian bawah yang bernilai sebagai yang tadi. Untuk bagian yang 5 nilainya dan bagiannya yaitu pada bagian belakang. Oke, cukup sekian dari penjelasan dari saya. Semoga memberikan manfaat. Semoga